Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to talk about problems with subjects or verbs agreement in skill 20, 21, and also 23. So where is skill 22? Di mana skill 22-nya? Well, for today's meeting we are not going to talk about skill 22 because it is a bit hard, agak sedikit sulit dan susah. So I thought it would be better to learn 20, 21, and 23 first. So without any further ado, let's go to the next page. So here are the table of contents, or the things that we are going to learn for today's meeting. We have skill 20, which is make verbs agree after prepositional phrases. And then in skill 21, we have make verbs agree after the expressions of quantity. And then the last one is skill 23, which is make verbs agree after certain words. So let's start with this. Oke. Sebelum kita mulai ke skill 20, saya akan memberikan a brief introductions on reminding you guys again or recalling your memories again. Bagaimana membentuk atau bagaimana sih syarat sentence yang sempurna dalam bahasa Inggris. Jadi full sentence dalam bahasa Inggris itu dia pasti punya subjek, punya verb atau predikat dalam bahasa Indonesia, dia punya objek, kemudian dia punya keterangan, atau dalam bahasa Inggris kita bisa bilang subjek, verb, objek, dan adverb. Kalau tidak salah di structure yang awal saya sudah menjelaskan ya, tapi ayo kita bahas aja sedikit-sedikit. Di contoh diagram yang saya berikan ke teman-teman ini adalah penggunaan verb bagian B yang present. Oke ya, saya hanya ingin mengingatkan teman-teman saja. Jadi saya tidak akan membahas yang verb auxiliary do, does, auxiliary has, have, kemudian verb yang lexical verb gitu. Ini hanya contoh saja untuk reminding you guys again and recalling you guys memories on how to form a full sentence in English. Contohnya, kalau kita punya subjek I, verb B-nya di present adalah am. Kalau punya you, we, then they, verb B-nya berarti are. Kemudian he, she, it, verb B-nya berarti is. Miss, kenapa sih kita harus belajar ulang tentang ini? Soalnya nanti materi ini tuh akan ada relasinya. Di skill 20, di skill 21, sama di skill 23. Jadi alangkah lebih baiknya untuk mengingatkan teman-teman di bagian awal. Oke, ingat-ingat kalau Dewi Ayu itu nggak suka S, karena dia nggak suka S, jadi dia sukanya R. Kalau he, she, it suka S, jadi dikasih yang ada is-nya. Kemudian kalau I itu menggunakan M gitu. I itu kayak beda sendiri gitu. Oke, objeknya di situ ada happy, scientist, midwifery, the tallest, a boy, the professional, sama guitar. Kemudian adverbnya ada with you, in NASA, in the most famous hospital in Jogja, in the room, from my town, in K-pop industry, in the old building. Ini hanya untuk menunjukkan ke teman-teman bahwa subjek ditambahkan dengan verb, apapun bentuk verbnya, ditambahkan dengan objek, ditambahkan dengan adverb atau keterangan, itu berarti SPOK. Ini artinya kalimat lengkap dalam bahasa Inggris. Oke. Nanti untuk contoh-contohnya teman-teman bisa baca sendiri, di pause saja videonya. Let's move on to skill 20, which is make verbs agree after prepositional phrases. Pertama, apa sih prepositional phrases? Ingat, prepositional phrases berarti dia harus diawali dengan kata at, on, in, atau by, dan banyak lagi ya. Yang berhubungan dengan preposisi pokoknya. Oke. Salah satunya tuh di sini ada at, ada on, ada in, ada by, tapi masih banyak lagi ya sebenarnya teman-teman. Kemudian yang dimaksud dengan phrases di sini itu adalah objek. Jadi ada kata preposisi plus objek. Contohnya ada kata at home, itu berarti prepositional phrases. At adalah salah satu preposisi, home adalah objeknya, disebut prepositional phrases. Ada lagi misal at night. At adalah prepositionnya, night adalah noun-nya. Ada lagi on foot. On adalah preposisinya, foot adalah noun-nya begitu. Noun adalah kata benda ya teman-teman ya.
Apa aja yang termasuk dalam kata benda? Well, satu otomatis benda. Contohnya apel, gelas, meja, kursi, baju, dress, television, headset, laptop, handphone, apalagi bag, dan lain-lain. Yang pokoknya benda pada umumnya. Kemudian orang juga termasuk ke dalam kata benda dalam bahasa Inggris. Jadi saya, teman-teman, teacher, midwifery, doctor, kemudian apa lagi ya, scientist, itu juga termasuk ke dalam noun atau kata benda. Oke. Jadi sekarang sudah jelas ya, prepositional phrases adalah yang ada keterangan arahnya kayak at atau keterangan tempatnya ya, kayak at, on, in, by, under, out, for, by, within, dan lain-lain dan lain sebagainya, ditambahkan dengan objek di bagian belakangnya. Contohnya tadi kayak at home, at night, at noon, on foot, kemudian on fire, on order, dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa di pause sambil membaca sendiri. Oke. Sekarang kita punya 2 kalimat. Yang kalimat yang pertama kita baca, the key to the doors is in the drawer. Oke. Teman-teman kan tadi di bagian depan ini sudah belajar ya menggunakan kapan pakai is, kapan pakai am, kapan pakai are. Let's go back to the very first slide, which is this one. Supaya teman-teman ingat lagi, kalau I itu untuk am, kalau you, we, they itu untuk are, he, she, it untuk yang is. Oke. Berarti tandanya kalau ada lebih dari satu orang kan masuknya, kalau nggak we masuk ke they ya. Berarti dia harusnya verb be-nya pakai are ya. Kalau yang satu jumlahnya, oke, kayak ini dia laki-laki, dia perempuan, terus itu misal, itu suatu benda yang jumlahnya satu, dia pakai is. Oke ya. Oke. Then let's go back to here. The key to the doors is in the drawer. Oke. Kalau kita terkecoh, kita akan berpikir bahwa verb be-nya di bagian yang is ini bukan is, tapi are. Kenapa? Karena ada s setelah kata door. Oke ya. Ingat teman-teman, is itu kan untuk he, she, it. He, she, it itu kan singular. Kalau they dan we itu kan plural ya, berarti kan banyak begitu kan. Nah, door kalau ada s-nya menjadi banyak kan, doors gitu. Kalau kita tidak fokus, kita bisa berpikir bahwa doors-nya adalah subjeknya, sehingga verb be-nya adalah are, bukan is ya. Tapi itu merupakan pemikiran yang salah, karena yang benar adalah the key-nya adalah subjeknya. Subjeknya itu berbentuk singular atau cuma satu, karena cuma ada kata key ya, tidak ada s-nya. Kalau subjeknya itu singular atau cuma satu, berarti verb be-nya juga yang menggunakan is ya. Oke. Sehingga jawabannya adalah verb be-nya itu tetap yang is. Lantas yang ada kata doors-nya itu apa, Miss? Nah, tadi kita sudah belajar mengenai prepositional phrase, di mana kalau ada preposisi ditambahkan dengan objek. Preposisinya adalah to, objeknya adalah yang doors, sehingga itu dinamakan prepositional phrase. Itu tidak berlaku atau tidak menjadi subjek posisinya, tapi jadi prepositional phrase. Subjeknya adalah yang the key, subjek itu berbentuk singular. In the drawer yang di bagian belakang itu menjadi adverb of place atau keterangan tempatnya. Next, let's see the second example. The keys to the door are in the drawer. Oke. Hati-hati, betul sebelum kata are itu di situ adalah door, tapi door itu bukan merupakan subjeknya, tapi dia adalah prepositional phrase karena ada tempelan kata to-nya. Subjeknya adalah yang keys, ada s-nya ya. Sehingga verbnya harus plural karena keys itu kan artinya ada banyak. Tadi kan yang kalau banyak itu berarti harus menggunakan verb be yang are. Oke.
Alright, so now let's see another example. Oke ya. The buildings destroyed during the fire are being rebuilt at the taxpayers' expense. Oke, subjeknya adalah yang the buildings. Buildingnya pakai S? Pakai. Berarti ketika pakai S, verb yang bagian belakang adalah menggunakan are. Karena artinya banyak. Kalau yang banyak pakai are. Kalau yang sedikit atau satu pakainya yang is. Kalau I pakainya yang am. Ketika kita artikan berarti kayak gini. Bangunan-bangunan yang hancur selama mungkin waktu itu nih ceritanya lagi ada ini ya. Lagi ada api atau kebakaran ya gitu. Ini lagi ngomongin kalau ada bangunan-bangunan yang hancur karena kebakaran itu sekarang lagi di renovasi ulang atau dibangun ulang kayak gitu. Nah, destroyed during the fire di sini itu tuh dia menjadi adjektif atau memberikan sifat ke subjeknya atau menerangkan subjeknya lebih dalam. Sesuatu yang sifatnya menerangkan berarti dia adalah adjektif. Contohnya, the beautiful girl. Gitu, berarti beautifulnya itu kan menerangkan si girlnya ini ya, berarti kan cewek yang cantik itu gitu. Nah, ini juga menerangkan si buildingsnya atau bangunannya, bangunan yang rusak karena kebakaran itu. Nah, kalau diartikan menjadi seperti itu, sehingga ini kalimatnya korek ya teman-teman ya, atau kalimatnya benar. Sekarang kita lihat kalimat yang kedua. The tenants in the apartment is giving a party this evening. Oke. Apakah benar di sini verbnya itu verbnya pakai is? Jawabannya adalah yang salah karena di sini ada pakai s, the tenants-nya, oke? Sehingga dia harusnya the tenants are giving a party this evening. Kalau kita tidak fokus, kita akan menganggap kalau bagian yang apartemen ini adalah subjeknya. Kebetulan banget apartemen ini nggak ada s-nya. Sehingga memungkinkan kalau wah ini jangan-jangan jawabannya benar nih. Padahal yang jadi subjek adalah yang di bagian yang ke depan ini. Ingat-ingat ada prepositional phrase. Prepositional phrase itu ketika ada preposisi, berarti ada in ditambah dengan objek. Objeknya adalah yang the apartment. Atau ada preposisi, berarti during, kemudian ditambahkan dengan objek. Objeknya adalah the fire. Berarti itu menjadi prepositional phrase. Tidak dianggap menjadi subjek. Subjeknya nanti akan ada sendiri di bagian depan. Alright, now let's all moving on to the second topic, which is make verbs agree after the expressions of quantity. Oke, ini adalah rumusnya. Subject or verb agreement after expressions of quantity. Ini ada subject agreement yang nantinya ini akan menunjukkan soal kuantitasnya. Kita baca dulu keterangannya. Ketika ada ekspresi dari quantity, maksudnya ekspresi ini atau situasi ini, ada kata almost, some, sama half menjadi subjeknya, maka verbnya itu ikut dengan objek yang ditaruh setelah kata yang di sini. Contohnya, misal kita mau pilih kata yang all of the, di sini ada kata students, all of the students are diligent. Oke, jadi verbnya itu kan tadi are. Kenapa verbnya are? Karena objeknya itu students pakai s, sehingga dihitung banyak. Intinya adalah ketika ada expressions of quantity, ada all, ada most, ada some, ada half, ditambahkan dengan kata of the, kemudian belakangnya ada objek. Kalau objeknya singular, berarti nanti verbnya singular. Kalau objeknya itu plural, berarti nanti verbnya adalah plural juga. Okay, let's see the example. All of the book was interesting. Ada kata all tadi itu the expressions of quantity ya. Of the, kemudian objeknya adalah buku, book. Apakah booknya banyak? Enggak, booknya sedikit. Atau cuma satu gitu ya. Karena di situ tidak ada s-nya.
Kalau bukunya tidak ada S-nya, berarti verb be-nya juga pakai yang untuk singular. Untuk singular itu kalau di verb be yang present ada is, untuk di verb be yang past ada was. Kemudian di bagian belakang ada kata interesting. Interesting itu adjektif. Adjektif itu bisa dijadikan objek. Contoh yang lainnya. All of the books were interesting. Oke, ada kata all. All itu termasuk ke dalam the expressions of quantity. Kemudian ditambahkan dengan objek. Objeknya itu ada S-nya yang artinya ada banyak. Berarti verb be-nya harus ngikutin si objek setelah expressions of quantity. Apa objeknya setelah expression of quantity? Books. Books-nya ada S-nya, sehingga verb be-nya harus yang menunjukkan jumlah yang jamak atau plural. Berarti pakai were apabila menggunakan past tense dan menggunakan are apabila present tense. Oke, the last one. All of the information was interesting. Oke. Jadi dalam bahasa Inggris nih ada beberapa kata-kata yang tergolong uncountable atau tidak bisa dihitung. Information adalah salah satu yang tidak dapat dihitung. Jadi ini misal nih teman-teman lagi curhat ke teman-teman lagi ketemu teman lama terus curhat nih. Terus teman-teman nih dapat informasi dari teman lamanya. Teman-teman ini. Ini loh ada informasi baru, terus pas dihitung informasinya ternyata ada 4. Nah, dalam bahasa Inggris, mau informasinya 4, mau informasinya 1, mau informasinya 100, itu tetap terbilang uncountable atau tidak dapat dihitung. Begitu. Apalagi Miss contohnya yang nggak boleh atau yang tidak bisa dihitung, ideas atau ide. Ide itu juga nggak bisa dihitung, masuknya tuh uncountable. Tuh ya. Nanti teman-teman bisa mencari listnya di Google. Listnya nanti teman-teman bisa ngetik list of uncountable nouns misalnya kayak gitu. Nanti akan keluar. But anyway, all of the information was interesting. Oke, karena dia itu uncountable, berarti itu dianggap 1 karena nggak bisa dihitung sehingga dia menggunakan yang was. Oke. Sekarang kita lihat contoh yang lain. All of the students in the class taught by Professor Roberts is required to turn in their term papers next Monday. Subjeknya adalah yang all of the students, bukan Professor Robert ya, tetapi all of the students. Kemudian prepositional phrase-nya adalah yang in the class. In-nya adalah preposisi, the class adalah objeknya, sehingga dia menjadi prepositional phrase. Kemudian di sini ada verbnya. Verbnya di sini tuh ada is required. Apakah benar pakai is? Tentunya jawabannya adalah salah karena students di sini nih itu kan ada s-nya, tandanya kan banyak. Berarti kan dia plural. Ketika plural, verbnya juga harus pakai verb yang plural juga. Sehingga di sini jawabannya adalah yang are required. Sehingga yang is required itu incorrect. Oke ya. Ingat-ingat, verb di sentence apabila menemukan the expressions of quantity, kita lihat di bagian objeknya. Kalau objeknya itu singular, verbnya juga singular. Kalau objeknya itu plural, berarti verbnya juga plural. Alright, now let's moving on to the last one, which is make verbs agree after certain words. Oke. Di sini these words of expressions berarti kata-kata yang ada di situ itu merupakan ekspresi dari grammatically singular atau bisa terbilang itu tuh singular ya atau tunggal. Maka dari itu kita harus menggunakan singular verb juga atau verb yang tunggal juga. Contohnya, everybody kan ada dimasuk ke dalam expression itu ya. Berarti everybody itu dianggap 1 karena semua yang ada di sini itu berarti dianggap 1 atau singular. Kalau singular verbnya harus yang is. Everybody is going to London next week. Yang kedua, someone juga masuk ke sini.
Berarti pakainya kalau mau pakai has atau have, pakainya yang has. Has been following my mom for weeks. Oke, lagi. Each of the teachers here, ada kata each ditambahkan dengan noun di sini. Walaupun di sini itu nounnya itu ada s-nya, tapi each itu masuk ke dalam daftar yang di sini, sehingga verbnya itu harus yang menggunakan es. Ingat ya teman-teman ya, di sini nomor 1 saya pakai verb to be. Kalau yang di 2 ini saya pakai verb yang tipenya auxiliary has have. Kemudian yang di 3 ini saya pakai verb yang lexical verb atau verb pada umumnya. Ini penggunaan mau pakai to be, mau pakai has have, mau pakai teaches. Di sini itu tergantung teman-teman mau bikin kalimatnya seperti apa ya. Intinya yang kita pelajari hari ini adalah ekspresinya ya. Di sininya, di bagian ininya, teman-teman harus paham karena nanti di soal struktur itu banyak banget yang keluar mengenai expression tentang certain words itu sendiri. Oke, kita lihat nomor 4. Anything is possible for me. Kalau anything masuk ke dalam yang expression yang ada di sini, sehingga anything ini termasuknya singular. Berarti kalau singular dia harus pakai yang is lah. Pakai isnya tuh ketika dia mau diartikan ke kalimat yang ada verb to be-nya ya. Kalau anything belakangnya mau pakai has atau have, berarti pilih yang has. Kemudian kalau anything belakangnya mau ditambahi dengan verb yang artinya kata kerja, berarti ditambahi dengan s atau es. Nomor 5, no one is more beautiful than me. No one masuk ke dalam daftar yang ada di sini, sehingga no one itu dihitung singular. Kalau mau menggunakan verb to be, berarti pilihlah yang is. Kalau mau menggunakan verb has have, berarti pilihlah yang has. Kalau mau menggunakan apa lagi? Verb atau lexical verb atau kata kerja pada umumnya, berarti silahkan ditambahkan dengan s atau ditambahkan dengan es. Let's see the example. Each of the teachers here. Di situ ada teacher, tapi ada kata each juga. Each termasuk ke dalam daftar yang terhitung singular, sehingga verbnya itu menjadi teaches ditambahkan dengan es ya. Oke. Berarti semua guru yang ada di sini tuh mengajar dengan sangat baik. Oke, kemudian no one is more beautiful than me. No one itu masuk ke dalam expression yang tadi terhitung singular. Kalau singular mau menggunakan verb be, berarti pilih yang is. Oke, ini bagian belakangnya nanti menyesuaikan. Tapi contoh yang saya berikan adalah no one is more beautiful than me. Kemudian contoh yang terakhir, everybody is going to London next week. Everybody itu masuk ke dalam expression yang tadi. Everybody dihitung singular. Berarti kalau mau menggunakan verb to be, harus menggunakan yang is. Okay, so thank you everyone. I hope you enjoy listening to my voice. Dan saya berharap penjelasan saya tidak terlalu cepat dan teman-teman bisa memahami. Do not hesitate to ask question to your teachers. So wish to see you guys again on the next meeting. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.